Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai belajar ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 8 bersama saya, Ibu Fitria. Materi sebelumnya kita sudah mengenal identitas atau profil dari negara-negara anggota ASEAN. Sekarang kita akan mempelajari interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna kerjasama. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Dan yang keempat, menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, tentunya ada kerjasama antara negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan, seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Misalnya, ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Sekarang kita lihat faktor pendorong kerjasama. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, misalnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya, faktor penghambat kerjasama. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: 1. Perbedaan ideologi. Kedua, konflik dan peperangan. Ketiga, kebijakan protektif. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama yang pertama adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama ini dilaksanakan oleh COSD, Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Contoh yang kedua yaitu pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Contoh kerjasama yang ketiga yaitu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama yang kedua yaitu di bidang politik dan keamanan.
Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: yang pertama, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Contoh yang kedua yaitu penyelesaian sengketa sipadan dan ligitan, ini antara Indonesia dengan Malaysia. Dan contoh yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contohnya, penawaran beasiswa pendidikan yang diberikan dari Singapura. Yang kedua, Olimpiade bidang pendidikan. Dan yang ketiga, ASEAN Council of Teacher Convention yang menghadirkan organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh kerjasama antar ruang terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan negara-negara ASEAN. Yang pertama, di bidang ekonomi. Sebagai upaya memajukan perekonomian ASEAN, negara-negara ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuannya yaitu meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, di bidang sosial. Sebagai contoh, tahun 2015, konflik di Myanmar menyebabkan ribuan penduduknya mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pengungsi berlayar dengan perahu menuju negara tujuan. Itulah sebabnya para pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. Nah, atas dasar kemanusiaan, ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya menerima para pengungsi. Migrasi ini dapat mempengaruhi dinamika jumlah penduduk, baik negara asal maupun negara tujuan. Selain itu, yang ketiga, bidang budaya. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan, yaitu menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN yang digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, industri musik. Karena di Asia Tenggara jenis musiknya beragam. Indonesia salah satunya. Musik khasnya adalah musik dangdut. Yang keempat, bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN karena letaknya yang berdekatan. Seperti kasus Pulau Natuna antara Indonesia dengan Tiongkok. Pulau Natuna ini pernah diklaim oleh Tiongkok pada tahun 2009. Yang kedua, kasus Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Pulauan ini seharusnya milik Indonesia, kemudian diklaim oleh Malaysia, dan Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Contoh yang ketiga yaitu kasus Kepulauan Spratly antara Vietnam, Filipina,
dan Tiongkok. Dan yang keempat, kasus kuil Freyvier antara Thailand dan Kamboja. Contoh kasus yang menjadi sorotan kedua adalah pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Dan yang kelima, di bidang pendidikan. Pendidikan sebagai unsur penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi. Dilihat dari kualitasnya, tingkat pendidikan di Asia Tenggara tidak merata. Kondisi ini menjadi hambatan terbesar sekaligus tantangan ASEAN. Padahal, kualitas pendidikan yang tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia kompeten. Terkait masalah ini, setiap negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM berkompeten. Pembahasan yang keempat yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama tercantum dalam 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pada pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bekerja sama mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. ASEAN juga berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Pada pilar politik dan keamanan, ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat ASEAN diharapkan lebih mengenal keragaman budaya, saling menghargai identitas nasional, serta mewariskan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Pada pilar ekonomi diharapkan perekonomian ASEAN stabil, terjadi persaingan sehat dan berkelanjutan. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjalin kerjasama dengan negara lain secara optimal. Demikianlah materi pada hari ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan kalian diskusikan melalui grup WA atau Google Classroom. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.